Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang saya hormati. Suaranya kecil ya? Suaranya kecil ya? Iya, saya Enggak, Bu. Enggak kedengeran. Bagus, Bu. Bagus, Bu. Mungkin kalau misalnya suaranya ada yang agak kecil atau tidak terlalu terdengar, ini di mikrofon volumenya itu ditaikin aja, di up aja. Coba. Iya. Sudah jelas? Ada suaranya tidak terdengar lagi atau mungkin putus-putus? Terputus tadi, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap basmalah, acara ini akan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Marjan Miharja SHMH selaku Editor in Chief JIPMU KJT dan pengantar materi. Yang saya hormati seluruh tim JIPMU KJT. Yang kami hormati Bapak Budi Santoso MA selaku pemateri, serta yang terhormat Bapak Ibu sekalian peserta webinar pada siang ini yang berbahagia. Semoga semua selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa berkumpul di sini untuk bersama-sama menimba ilmu dari para pemateri yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online, tapi semoga kita tetap sehat selalu. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini, seminar pada kesempatan hari ini berjudul It's Time to Change the Way We Do Research. Untuk itu, semua tentu sangat membutuhkan informasi sekaligus sebagai upaya menyamakan persepsi sebagai yang kita harapkan bersama pada seminar kali ini. Sebelum penyajian materi, akan ada pengantar materi oleh Bapak Marjan Miharja SHMH. Beliau adalah dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, juga menjabat sebagai Wakil Ketua 3 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, dan juga hingga saat ini sebagai Sekretaris Cabang Muhammadiyah Kramat Jati, dan juga Editor in Chief JIPMU KJT. Kepada Bapak Marjan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh panitia, tim. Sebelum saya masuk ke materi saya mengkritik diri saya dulu, memberikan saran kepada diri saya dulu, baru ke kawan-kawan. Kebiasaan di Muhammadiyah itu selain menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian Mars Muhammadiyah. Tapi karena waktu dan kondisinya, saya saja baru beres menguji proposal skripsi, Pak Budi. Mohon maaf, dari jam 9 pagi, baru selesai tadi nih, jam 2-an. Saya berharap kegiatan JIPMU yang akan datang menampilkan Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Yang kedua, saya minta tolong sama host untuk menampilkan materi slide saya sedikit saja. Apakah bisa dibantu?
Apakah bisa dibantu slide saya? Nah. Oke, terima kasih. Ini pertama kalinya Muhammadiyah Cabang Keramat Jati membuat webinar terkait dengan Mendeley karena perkembangan teknologi dalam dunia penelitian, dalam dunia research yang cukup luar biasa Pak perjalanannya terkait dengan pencegahan plagiasi, karena zaman saya dulu kuliah nggak ada cek-cek plagiasi Pak. Sekarang ternyata sedikit pesatnya untuk menulis jurnal-jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal-jurnal internasional bereputasi, konsepnya adanya di platform atau di software Mendeley. Kemudian setelah Mendeley, Bapak Ibu sekalian akan dicek plagiasinya. Jadi hari ini ternyata cukup ketat Pak, dan itu berbasis teknologi. Saya pertama-tama atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Keramat Jati sekaligus pengelola Jurnal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Keramat Jati sangat berterima kasih kepada Pak Budi Santoso. Mudah-mudahan ini silaturahmi bukan yang terakhir Pak, tapi ini yang pertama, biar nanti Bapak mungkin bisa jadi penasehat atau apalah namanya gitu di jaringan kita, karena kita menganggap diri kita ini sebagai aktivis-aktivis kekurangan dan kelemahan kita. Karena saya yakin hari ini baik guru SD, SMP, SMA mungkin belum terbiasa dengan Mendeley dalam penulisan ilmiahnya. Lanjut, moderator, slide kedua. Nah, jurnal kita ini didesain sedemikian rupa, kita sudah mendaftarkan, sudah mendapat ISBN dari LIPI. Itu suratnya sudah kami cantumkan. Saya mungkin di Jakarta, mungkin sini ada Pak Sulis juga, pimpinan daerah Muhammadiyah Jakarta Timur. Mungkin baru Muhammadiyah Keramat Jati Pak yang memiliki jurnal ilmiah yang sudah mendapatkan izin dari LIPI yang itu ber-ISBN. Kami sudah menerbitkan dua kali terbitan dari berbagai macam sumber, tapi tentunya banyak kelemahan-kelemahan yang harus terus kami pelajari, karena kami semua di dalam adalah insan pembelajar. Dalam prinsip sebagai guru boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Lanjut, poin ketiga, slide ketiga, saya ingin sampaikan juga di pengantar saya ini terkait dengan apa aja sih seputar Mendeley yang saya pahami. Saya pernah belajar Mendeley sekitar setahun 2 tahun yang lalu, juga punya buku elektroniknya gitu. Ini Mendeley seputar mengenai bagaimana mendaftarkan diri untuk mendapatkan akun, terus referensi dari file PDF yang sudah ada, membuat grup, menambah referensi secara manual, menambah referensi secara manual di web sama di desktop, ada juga mengorganisasikan referensi, menambahkan citasi di dalam dokumen, membuat bibliografi atau daftar pustaka, sinkronisasi pustaka atau library Mendeley. Bapak Ibu sekalian, dalam konsep Mendeley ini, saya sebagai peneliti, sebagai dosen sangat-sangat terbantu Pak. Makanya saya terus mengkampanyekan Mendeley ini agar membumi Pak. Alhamdulillah dari narasumber udah ngasih souvenir. Mungkin souvenirnya tidak bisa semua kebagian, tapi nanti ada guru-guru SMA atau guru-guru SMP atau SD di Muhammadiyah 4 khususnya ini di Cawang yang bisa kita kasih merchandise-nya agar ingat selalu sama narasumber ya Pak Budi. Ya, makasih. Terus slide selanjutnya, Ibu host. Terus ada lagi terkait dengan fungsi dasar Mendeley, saya sampaikan secara singkat. Pertama, membuat perpustakaan pribadi. Bapak Ibu sebagai guru khususnya hari ini, bahwa ilmu pengetahuan sangat berkembang pesat, banyak jurnal-jurnal ilmiah yang sudah diterbitkan, dipublish, baik yang skala nasional terakreditasi dan skala internasional bereputasi, itu bisa menjadi keterbaruan, novelty, menjadi hal-hal temuan-temuan untuk meningkatkan pengetahuan siswa atau mahasiswa kita. Nah, Mendeley ini sangat membantu Bapak Ibu sekalian untuk mengelola itu semua. Saya sampaikan ada 4 fungsi Mendeley di situ, membuat pustaka pribadi, mengelola referensi, selanjutnya Bu nomor 5,
menyitasi referensi, membagikan dokumen dan referensi. Bapak Ibu sekalian, saya tidak mau banyak kalam karena waktu cukup berharga. Selebihnya saya dengan segala hormat meminta Pak Budi Santoso untuk memberikan ilmunya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan dalam forum kita hari ini secara daring menjadi amal soleh yang tidak terputus dan membuat guru pendidik di kita, khususnya di Indonesia, itu bisa membaca, bukan cuma membaca apa yang ditulis, tapi bisa membaca literasi yang referensinya ribuan bahkan jutaan. Itu saya sambutan prakata dari saya, pendahuluan dari saya terkait Mendeley. Tidak mau panjang kalam. Kalau ada kesalahan, kehilafan, kekurangan dalam pelaksanaan perdana hari ini, saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua sehat, jauh dari COVID. Sehat-sehat selalu, tetap berkarya, jangan lupa bahagia. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Marjan atas sambutan dan pembukaannya. Selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak Budi Santoso MA. Beliau adalah dosen ilmu perpustakaan di UIN Raden Fatah Palembang. Beliau akan menyampaikan materi kita berikutnya. Yang tertera di sini adalah Mendeley Reference Tools untuk penulisan karya ilmiah. Kepada Bapak Budi Santoso MA, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Budi Santoso. Keseharian dosen ilmu perpustakaan di UIN Raden Fatah Palembang. Ini lama sekali saya tidak mengisi di Muhammadiyah. Saya juga pernah mengabdi di Muhammadiyah selama 2 tahun. Dulu sebagai pustakawan, selama menjadi mahasiswa saya istilahnya juga bekerja di SD Muhammadiyah Wilobrajan 1. Terakhir saya ngisi di Muhammadiyah itu di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Nah, itu mengisi tentang sistem otomasi perpustakaan. Baik, saya sangat senang sekali dan berterima kasih kepada PJM Muhammadiyah yang bersedia mengundang saya istilahnya untuk berbagi ilmu ya, teman-teman. Jadi saya di sini tidak menggurui, tapi cuman saya akan membagikan ilmu yang saya ketahui tentang Mendeley Reference Tool. Nah, Mendeley Reference Tool itu nanti kita akan ulik itu apa Mendeley, kemudian kegunaannya apa, kemudian istilah Mendeley itu membantu kita dalam penulisan karya tulis ilmiah. Baik, mungkin next, Mbak. Baik, di dunia pendidikan seperti kita sekarang ini, di dunia akademis, kita tidak lepas dari memproduksi karya tulis ilmiah, baik itu guru, dosen, atau mahasiswa. Rata-rata ada suatu keharusan untuk memproduksi karya ilmiah, baik itu untuk nanti kalau guru angka kredit atau dosen juga nanti untuk angka kredit naik jabatan, kalau mahasiswa itu untuk syarat kelulusan. Jadi karya tulis ilmiah ini macam-macam Bapak dan Ibu. Ada yang artikel jurnal ilmiah, kemudian skripsi, tesis, disertasi. Nah, khusus untuk artikel jurnal ilmiah, ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Marjan. Salam kenal juga Pak Marjan. Ada artikel dari Jurnal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kramat Jati. Nah, itu juga mempunyai artikel jurnal ilmiah. Nanti artikel jurnal ilmiah itu ada proses tersendiri dalam penulisannya. Salah satunya adalah penulisan kutipan atau sitasi istilahnya kerennya. Kemudian
karya tulis ilmiah tidak hanya didasarkan atas hasil penelitian saja, tetapi dapat pula didasarkan atas kajian masalah oleh para ahlinya. Jadi karya tulis ilmiah ini kita tidak mungkin dalam menulis karya ilmiah itu tidak mengutip pendapat orang lain. Karena ilmu itu sangat berkembang, Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita melakukan penulisan karya tulis ilmiah, kita perlu untuk membaca referensi terlebih dahulu. Apakah artikel kita itu sama dengan artikel orang lain, ataukah ada kebaruan dari artikel kita. Nah, itu nanti dapat kita lihat dari argumen-argumen kita yang kita tuliskan di penulisan karya tulis ilmiah. Nanti kita pasti akan mengutip mengutip pendapat orang lain. Nah, pendapat orang lain itu biasanya kalau di skripsi ada di tinjauan pustaka. Nah, nanti kan misalnya kita mengutip dari jurnal orang, kemudian dari skripsi dan sebagainya, kemudian kebaruan penelitian kita itu apa. Atau ada juga di pendahuluan, kemudian ada juga di landasan teori. Kalau landasan teori pasti ada kita ngutip pendapat orang lain yang untuk mempertegas penelitian kita, yang membedakan penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Nah, karena itu penulisan sumber referensi menjadi hal yang penting. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena kalau tidak ditulis, next Mbak. Oke. Ya, Pak. Ya. Oke. Nah, kalau tidak tulis, kita bisa terkena yang namanya plagiarisme. Kenapa plagiarisme? Karena kita mengakui tulisan orang lain itu sebagai tulisan kita, Bapak dan Ibu. Misalnya kita mengutip pendapat orang lain. Kita mengutip pendapat orang lain, kemudian kita tuliskan di artikel kita. Nah, pendapat orang lain itu tidak kita tuliskan kutipannya atau citasinya. Nah, kita itu sudah termasuk dalam bentuk plagiat. Misalnya apa? Misalnya ada banyak sekali ini kriterianya. Yang pertama, mengakui tulisan orang lain, seperti tulisan sendiri, copy paste dari internet, mengutip tanpa menuliskan sumber. Nah, ini yang penting. Kemudian, mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri. Kemudian, mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri. Kemudian, meringkas dan memparafrase, mengutip tidak langsung tanpa menyebutkan sumbernya. Jika kita memparafrase, itu kan termasuk kutipan tidak langsung. Jika tidak kita masukkan sumbernya, kita masuk dalam dalam bentuk plagiarisme juga. Kemudian penggunaan fakta, data, informasi sebagainya milik orang lain tanpa mengemukakan identitas sumbernya. Nah, dari bentuk-bentuk plagiarisme ini dapat kita simpulkan. Jadi beberapa yang bentuk-bentuk plagiarisme ini adalah misalnya kita mengambil atau mengcopy paste tulisan orang lain, kemudian kita pastekan ke tulisan kita sendiri. Sebenarnya kalau seperti itu dapat kita ketahui, teman-teman, itu copy paste atau tidak. Kita dapat membaca antara paragraf itu tanpa software ya, kita bisa mengetahui seseorang itu dia plagiat atau tidak. Kita baca per paragraf. Nah, kalau per paragraf itu tidak sinkron atau tidak ada korelasi, berarti kemungkinan dia cuma copy paste. Nah, karena copy paste itu biasanya ya yang terjadi untuk mahasiswa itu biasanya pendapat orang lain itu di copy kemudian dipastekan ke naskahnya, kemudian habis itu mengcopy lagi dan sebagainya tanpa menuliskan sumbernya. Nah, kalau di software nanti bisa kelihatan. Coba yang slide 4. Nah, seperti ini. Jadi kalau di software Similarity, saya sebagai
sampelnya ini pakai Turnitin ya teman-teman. Jadi bukan promosi, saya bukan brand ambasadornya juga. Kalau rata-rata ini memakai software ini. Jadi di jurnal maupun di instansi sekarang rata-rata menggunakan software ini. Jadi ketika seseorang itu mau memasukkan itu pasti di screening pertama itu pasti menggunakan screening similarity atau kesamaan tulisan kita dengan orang lain. Nah, dapat kita lihat di sini yang warna merah itu tulisan kita sama dengan tulisan orang lain yang di blok merah. Nah, samanya di mana? Samanya dapat kita lihat di sisi sebelah kanan. Kalau di software similarity, misalnya Turnitin itu dapat terlihat semua. Jadi 20% itu dia mengutip di mana, dapat diketahui. Nah, dalam sebuah institusi pasti ada beberapa syarat minimal. Nanti kalau di Kementerian Agama itu biasanya syarat minimal similarity atau kesamaan dengan tulisan orang lain itu 25%. Oke, next. Kemudian berikutnya, jika teman-teman membaca ini, coba teman-teman baca. Sama dengan Cijono, berarti teman-teman masih menggunakan kutipan manual. Jadi kutipan manual itu kita mendapat sumber dari jurnal, dari artikel jurnal, atau dari buku, kemudian kita tuliskan, kemudian sumbernya baru kita copy paste. Kemudian habis itu kita tuliskan manual di paragraf itu, misalnya kita mengutip dari si A, si B, si C, kemudian habis itu di daftar pustaka itu kita pastekan semua untuk referensinya. Berarti kita masih menggunakan proses yang manual. Nah, proses pembuatan kutipan banyak kekurangan. Misalnya, Mbak, next. Nah, yang pertama, penulisan kutipan tidak standar. Nah, kita mengenal banyak gaya kutipan sebenarnya. Ada gaya kutipan footnote, ada gaya kutipan body note. Nah, kalau body note itu yang ada di tubuh dari sebuah kutipan. Kalau footnote ada di catatan kaki biasanya. Nah, kalau kita menggunakan manual pasti akan tidak standar. Kemudian berikutnya, kutipan yang dibuat hanya dapat satu dokumen, jadi tidak bisa untuk dokumen lainnya. Kemudian susah temu kembali informasi pasti ya. Jadi ketika kita menyimpan sebuah referensi, nanti ketika kita simpan di sebuah folder, kemudian biasanya kalau kita mengerjakan deadline tidak menemukan, pasti akan istilahnya mencari baru. Kemudian, nah itu yang waste time atau membuang waktu di situ. Kemudian referensi tidak dapat disimpan karena hanya yang ada, misalnya kita menggunakan Microsoft Word, ya hanya ada di Microsoft Word itu kutipan kita. Jadi tidak bisa dibawa kemana-mana. Kemudian next. Nah, ini misalnya proses penyimpanan. Kemudian next. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita memerlukan seorang asisten yang untuk mengelola referensi kita. Coba next, Mbak. Supaya kita dapat mudah untuk temu kembali artikel yang disimpan. Next. Oke. Nah, next. Oke. Perlu asisten pribadi untuk mengelola manajemen citasi. Salah satunya dengan Mendeley. Kemudian apa itu Mendeley? Yang pertama adalah free academic software. Jadi Mendeley ini software free atau gratis.
Kemudian cross platform, bisa di Windows, bisa di Mac, bisa di Linux atau di mobile. Jadi nanti teman-teman bisa membuka Mendeley itu di operating system Windows atau Apple, kemudian bisa juga Linux atau di mobile phone. Kemudian support semua browser yang kita kenal. Biasanya kan browsernya ada Mozilla Firefox, kemudian Google Chrome, kemudian Internet Explorer yang sekarang kalau di Windows 10 itu namanya Microsoft. Kemudian next. Nah, ini fitur Mendeley andalannya. Kemudian ada beberapa fitur-fitur yang menurut saya menjadi keunggulan dari Mendeley. Yang pertama adalah mempunyai storage sebanyak 2 GB. Jadi 2 GB itu bisa untuk menyimpan, jika kita punya 1 mega ya, 1 mega artikel rata-rata 1 mega, kira-kira ya sekitar 2.000-an. 2.000-an artikel dapat kita simpan di komputasi awan. Cloud ya istilahnya sekarang. Kemudian bisa fitur jejaring sosial, nanti kalau ada waktu kita ulik ya. Kemudian berikutnya integrasi dengan berbagai perangkat lunak, pengolah kata seperti MS Word, OpenOffice, dan LibreOffice. Tapi rata-rata yang kita pakai adalah Microsoft Word. Kemudian berikutnya yang tidak kalah penting adalah kita dapat backup artikel kita. Kita masuk dapat bisa, kemudian jadi itu ketika komputer kita sama seperti yang kita di dalam komputer itu. Next, Mbak. Bagaimana Mendeley membantu kita? Yang kita simpan itu ada di komputasi awan. Baru kita bisa melihat dari berbagai macam aplikasi atau berbagai macam gawai. Gawai itu bahasa Indonesia dari gadget, sesuatu yang mewujudkan ya, gadget. Kemudian berikutnya bisa kita buka di personal komputer atau laptop. Atau bisa juga kita menggunakan browser. Oke, next. Nah, ini dari fungsi reference tool yang paling penting adalah kita dapat backup, bisa temu kembali informasi dengan mudah karena ada sistemnya ya. Kemudian dapat membaca di mana saja. Jadi PDF yang kita simpan dapat kita baca di mana saja. Seperti perpustakaan, kalau yang di slide Pak Marjan itu memang benar. Jadi Mendeley itu sama seperti dengan perpustakaan referensi kita yang kita simpan di Mendeley. Kemudian save metadata, full text, dan sebagainya. Menyimpan referensi lebih aman. Saya juga pengelola jurnal Pak Marjan, jadi menggunakan Mendeley ini sebagai syarat untuk istilahnya verifikasi artikel yang sudah masuk, apakah dia menggunakan Mendeley atau belum. Soalnya kalau di akreditasi prosesnya ini ada kesesuaian referensi dengan software referensi. Ini mempunyai nilai tersendiri Pak Marjan ketika jurnal kita mau reakreditasi atau akreditasi. Jadi jurnal saya juga sudah akreditasi, mau akreditasi lagi, reakreditasi kemarin Sinta 4, kemudian mau naik, insya Allah mau Sinta 2 jika lolos. Alhamdulillah. Kemudian, amin, semoga lolos ya Pak ya, doakan. Oke, berikutnya, next Mbak. Nah ini komputasi awan. Jadi kita secara tidak langsung itu sudah bersinggungan dengan komputasi awan.
Misalnya kita sekarang menggunakan meeting dengan Zoom. Nah, kemudian direkam Zoom di pojok kiri atas itu ada tulisan recording. Nah, itu ketika merekord meeting kita itu sebenarnya sudah ada di komputasi awan. Nanti di proses terakhir dari Zoom itu pasti ada konversi. Oke, next. Oke, nah ini bentuk-bentuk kutipan Bapak dan Ibu. Pasti Bapak dan Ibu sudah familiar dengan bentuk-bentuk kutipan seperti ini. Nah, misalnya body note atau body note itu biasanya ada di akhir dari sebuah paragraf kutipannya. Nama pengarang, kemudian tahunnya. Kemudian berikutnya adalah footnote. Nah, ini footnote itu catatan kaki, Bapak dan Ibu. Jadi catatan kaki itu ada di akhir dari halaman. Oke, next. Nggak apa-apa, nggak mengganggu kok itu yang tulisan please move in, nggak apa-apa. Kemudian style kutipan ada yang namanya body note, ada yang namanya footnote. Ini stylenya seperti ini, teman-teman. Teman-teman yang mau publish, perhatikan mau menulis di sebuah jurnal ya, misalnya mau menulis di jurnal ilmu pendidikan yang diterbitkan oleh PJM Kramat Jati, perhatikan gaya kutipan yang di gaya selingkungnya atau panduan autornya. Biasanya itu ada. Jadi jurnal ilmu pendidikan ini menggunakan apa? Jadi menggunakan style apa misalnya ya. Bapak Ibu bisa mencermatinya. Nah, ini semua sudah support di Mendeley. Support di Mendeley. Jadi semua gaya kutipan ini sudah ada di Mendeley. Kemudian next. Baik, kita langsung saja nanti karena waktunya terbatas sampai jam 3:30 ya Pak Marjan ya. Kita langsung saja ke pelatihan. Jadi outline pelatihan kita adalah pengenalan Mendeley, kemudian manajemen citasi dengan Mendeley, mengambil metadata artikel jurnal online dengan Mendeley, kemudian download Mendeley desktop, install Mendeley desktop, kemudian manajemen citasi dengan Mendeley desktop, kemudian membuat citasi. Bapak dan Ibu, perlu saya sampaikan, Mendeley ini ada dua. Yang pertama adalah Mendeley Web, kemudian yang kedua adalah Mendeley Desktop. Nah, Mendeley Desktop itu yang kita install di personal komputer kita tadi. Jadi, Bapak dan Ibu, dua-duanya itu harus sinkron. Nah, ada sebuah pertanyaan, Mendeley itu memerlukan koneksi internet nggak untuk membuat citasi atau kutipan? Nah, Mendeley Desktop sebenarnya tidak perlu menggunakan koneksi internet ketika kita mau membuat citasi. Kenapa? Karena daftarnya itu ketika kita ada koneksi internet otomatis akan sinkron dengan Mendeley Web. Jadi dua pasangan ini, web dan desktop, itu harus sinkron. Nah, sinkronnya ketika ada koneksi internet. Kecuali kita menambahkan artikel di Mendeley Web dengan Mendeley Web Importer. Kemudian kalau nggak ada koneksi internet, itu di Mendeley Desktop tidak bisa kita citasi di MS Office. Nah, Mendeley Desktop itu fungsinya adalah untuk membuat citasi salah satunya. Oke, output kita membuat citasi ya. Sebenarnya banyak sekali fasilitas yang ada di Mendeley. Nanti saya ambil yang penting-penting saja. Kemudian next. Oke, baik. Kita akan coba melakukan pendaftaran akun di Mendeley. Oke, caranya mudah sekali.
Bapak dan Ibu cukup akses mendeley.com. Coba next, Pak. Nah, buka halaman mendeley.com. Nah, ini dapat Bapak dan Ibu dapat membukanya di browsernya masing-masing. Boleh menggunakan Mozilla Firefox, boleh menggunakan Google Chrome, atau Microsoft Edge juga boleh. Kemudian, next. Nah, kemudian setelah kita membuka mendeley.com, nanti ada create account, atau coba klik sebelumnya, Mbak. Klik slide setelah ini. Nah, ini nanti ada tulisan create a free account atau sign in. Teman-teman dapat klik create a free account, nanti munculnya slide yang berikutnya. Coba next. Nah, maka munculnya slide berikutnya. Kalau Bapak dan Ibu pernah mendaftar menggunakan email, kemudian pernah registrasi, Bapak dan Ibu akan muncul passwordnya. Tapi kalau belum pernah mendaftarkan sebuah email ke Mendeley, tampilannya akan ada seperti yang di bawah ini. Jadi ada tulisan registrasinya. Jadi ada given name, kemudian create password, kemudian family name. Bapak dan Ibu dapat mengisikannya. Given name itu nama depan, family name itu nama belakang. Nah, kalau di luar negeri, family name itu adalah nama keluarga. Hampir sama dengan marga istilahnya. Dua-duanya harus diisi. Nah, ada yang bertanya, jika namanya cuma satu kata gimana? Ya isi kemudian yang given name yang diisikan semua. Oke, next. Nah, ketika sudah berhasil akan muncul seperti ini, teman-teman. Kemudian klik continue to Mendeley. Next, Mbak. Oke. Nah, akan muncul selamat datang istilahnya untuk mengisi biodata ya. Jadi yang pertama adalah profesi Bapak dan Ibu, silahkan dipilih. Nanti ada pilihan lecture atau mahasiswa atau student dan lain sebagainya. Pilihan bahasanya masih bahasa Inggris ya Bapak dan Ibu. Kemudian silahkan pilih salah satu. Kemudian rumpun keilmuannya apa, misalnya pendidikan atau social science atau earth science dan sebagainya ada. Kalau sudah dipilih, kemudian jangan lupa kita klik make profile public. Jadi supaya profil kita dapat ditelusur oleh orang lain. Kita klik, kemudian berikutnya continue to Mendeley. Next, Mbak. Nah, tampilannya seperti ini. Ini yang namanya Mendeley. Oke. Coba di stop screen, Mbak. Saya share screen saya. Oke, Bapak dan Ibu. Kira-kira ada yang mengalami kesulitan nggak dalam pendaftaran? Kalau nggak ada, kita lanjut aja ya, Bapak dan Ibu. Nanti bisa ditanyakan di luar forum juga nggak apa-apa, atau nanti di forum ini juga nggak masalah. Jadi Bapak dan Ibu, intinya nanti bagi guru atau mahasiswa, kemudian atau peneliti, Mendeley ini sangat membantu kita dalam proses memanajemen kutipan ilmiah atau memanajemen referensi. Kita dapat menyimpan PDF dan sebagainya di Mendeley ini. Oke, saya akan coba share screen. Coba Mbak, saya
saya dapat share screen. Di allow screen, kliknya dihilangin supaya dapat saya share screen. Di sini ada tulisan host disable participant screen sharing. Nah, oke, sudah. Baik, Bapak dan Ibu, kita langsung ke Mendeley ya. Tampilannya seperti ini. Jadi setelah kita mendaftar tadi, terlihat ya tampilannya Bapak dan Ibu? Ya Pak, terlihat Tampilannya Pak. seperti ini. Ya, Nah, tampilannya seperti ini. Jadi ada beberapa Mendeley kita. Ini salah satunya adalah library atau perpustakaan. Ini adalah istilahnya referensi yang pernah saya simpan di Mendeley. Jadi ada banyak sekali di sini referensinya. Nah, ini dapat menyimpan ribuan referensi Bapak dan Ibu. Karena kita mempunyai space besar 2 GB. Space saya, ini yang sekarang saya simpan, hampir 1 GB penuh. Karena beberapa ada PDF-nya di sini. Jadi file PDF juga bisa saya simpan di Mendeley Web. Kemudian berikutnya, sebelum kita ke Mendeley Library ya, saya perkenalkan kita bisa setting profile. Jadi kita setting profile di sini. Nah, oke. Kemudian kita dapat mengganti foto Bapak dan Ibu. Mengganti fotonya mudah sekali. Ini ada edit foto, tinggal kita klik di sini. Nah, edit foto nanti muncul pop-up-nya ya. Oh, ini. Ada change foto. Kalau yang punya saya kan fotonya sudah ada. Ada remove foto. Kemudian kalau saya pengen mengganti, ini bisa change foto. Kemudian Bapak dan Ibu bisa foto seketika di Mendeley ini. Nah, oke. Karena kameranya sedang digunakan zoom, jadi tidak muncul ya kamera di tempat saya. Tapi nanti Bapak dan Ibu bisa foto langsung seperti foto KTP itu. Jadi otomatis secara real time foto langsung di sini. Atau Bapak dan Ibu bisa juga upload foto atau upload image, dicari fotonya aja di drive komputer Bapak dan Ibu. Ini mengganti foto. Baik Bapak dan Ibu, nanti kalau fotonya sudah diganti, mungkin ada pertanyaan kenapa punya saya ada pitanya ya Bapak dan Ibu. Kalau tempat saya ada pitanya ini karena saya sebagai Mendeley advisor, jadi ada pitanya. Nanti di tempat Bapak dan Ibu mungkin belum ada pitanya karena belum menjadi advisor. Kemudian berikutnya ini dapat kita edit lagi yang kita tuliskan di depan. Kemudian berikutnya ini ada beberapa publikasi yang dapat kita isikan. Ini custom ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa mengisikan di sini. Misalnya apa? Misalnya gelarnya juga bisa diisikan. Kemudian berikutnya kita bisa menambahkan artikel yang pernah kita tuliskan di sebuah jurnal. Kita tambahkan di sini publikasinya supaya orang lain bisa menemukan artikel kita. Oke. Baik, seperti ini dari Mendeley profile ya. Kita dapat menggantinya profil dengan mudah sekali ya. Tinggal kita di pojok kanan atas klik aja fotonya atau lingkaran di sini, kita dapat mengedit. Baik Bapak dan Ibu,
sebagai perkenalan, untuk Mendeley ini dibuat oleh sebuah perusahaan yang namanya adalah Elsevier. Nah, Elsevier itu membawahi salah satunya adalah jurnal Science Direct, pangkalan jurnal Science Direct. Kemudian yang kedua juga membawahi dari indeks database, indeks jurnal yang namanya Scopus. Kalau Bapak dan Ibu kenal Scopus, ini juga buatan Elsevier. Kemudian berikutnya Mendeley ini juga salah satu buatan dari Elsevier. Jadi untuk Elsevier perusahaan besar ya, jadi bisa connect ke Scopus. Jadi bisa kita ketahui impact-nya di Scopus itu, kutipannya kita dapat berapa kutipan, kemudian publikasinya berapa, kemudian di sini akan keluar semua tulisan yang pernah kita tulis di Scopus. Nah, ini publikasi dan sebagainya. Oke, seperti ini Bapak dan Ibu. Kemudian ada satu lagi yaitu setting dan privacy. Nah, setting privacy ini kita dapat mengganti email address. Jadi berbeda dengan email address-nya. Jadi emailnya kita ganti, nanti login-nya otomatis ganti, tapi password-nya tetap kita menggunakan password yang lama. Dulu saya punya email UGM di sini, kangbudi@ugm.ac.id, karena sudah tidak mengabdi di UGM. Kemudian saya ganti email yang umum saja. Misalnya seperti ini ya, kangbudi@gmail.com. Nah, ini yang kita tuliskan di depan dapat kita setting lagi. Oke. Kemudian ada subscription. Subscription itu adalah berlangganan Bapak dan Ibu. Nah, ini personal space. Personal space ini adalah space kita. Kalau di Mendeley biasa itu biasanya 2 GB. Saya sudah terpakai sekitar 960 MB, hampir 1 GB ya. Kemudian ada juga ini istilahnya kita bisa menambah space ketika kita membayar paket. Jadi misalnya 2 GB itu dirasa kurang, kita bisa menambah paket dengan besaran yang lebih besar dari 2 GB. Tentu saja kita dikenakan biaya berlangganan. Oke, nah ini. Kemudian ada privacy-nya. Nah, privacy kita bisa setting saja. Jadi tidak saya jelaskan secara detail ya, karena waktu yang memisahkan kita. Kemudian profile update, ada juga notification. Nah, ini ada job preference. Jadi di Mendeley ini juga bisa berkarir ya, Bapak dan Ibu. Hampir seperti LinkedIn kalau Bapak Ibu pernah memakai. Nah, nanti biasanya kalau ketika kita upload sebuah CV, kemudian CV itu kurikulum vitae ya, kemudian perusahaan ada yang cocok dengan CV kita langsung dihubungi oleh perusahaan tersebut. Nah, ini manfaat dari job preference di Mendeley. Kemudian berikutnya adalah billing. Billing ini tagihan ya. Nah, tagihan untuk ketika kita menambah space itu tadi ya, yang kita tambah dari ukuran 2 GB, kita tambah space-nya. Oke. Baik Bapak dan Ibu, sampai di sini ada yang ditanyakan? Atau istilahnya bingung, apa itu masih bertanya-tanya, apakah itu Mendeley dan sebagainya? Oke, kalau
nggak ada yang ditanyakan, saya lanjut ke berikutnya. Kita di sini akan menambahkan reference di Mendeley. Jadi yang saya tekankan, Mendeley Web ini fungsinya adalah menambahkan referensi secara online di Mendeley. Nah, oke, coba kita tambahkan ya. Contohnya bagaimana? Contohnya kita cek terlebih dahulu Jurnal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kramat Jati. Nah, ini alamatnya mokjt.com. Kita klik. Ini Jurnal Ilmu Pendidikan. Misalnya, ini Bapak dan Ibu, ketika menuliskan sebuah artikel atau Bapak dan Ibu mau menuliskan sebuah untuk dikirim di jurnal, atau teman-teman yang sedang menyusun skripsi, ingin menulis skripsi atau tesis dan sebagainya, pasti memerlukan sebuah kutipan atau memerlukan pendapat orang lain yang kita kutip dari bisa dari jurnal atau bisa dari buku. Nah, kita sebagai contoh kita kutip dari sebuah artikel jurnal ya. Nah, ada beberapa artikel biasanya di sebuah jurnal. Oke, coba kita klik. Misalnya salah satunya. Oke, communication between personal teacher with class 5 students at SDN Petamburan. Misalnya ini ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa mengutip dari PDF-nya. Nah, ini kita bisa masukkan ke Mendeley kita. Kalau ini jadi kutipan di sebuah artikel yang kita tulis. Caranya bagaimana? Caranya kita menggunakan Mendeley Web Importer. Nah, kita harus install terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Mendeley Web Importer. Caranya install bagaimana? Caranya install kita tuliskan di browser mendeley.com /import. mendeley.com /import. Kemudian kita klik enter. Nah, maka akan muncul Mendeley Web Importer. Jadi ini multiple browser ya, Bapak dan Ibu, bisa di browser apa saja. Kalau yang ada add-ons-nya, bisa langsung kita tambahkan, itu di Google Chrome atau Mozilla Firefox. Biasanya ada seperti ini, Mendeley Web Importer, tinggal kita klik Get Web Importer from Google Chrome atau Mozilla, kalau kita pakai Mozilla. Nah, ini ada tulisan hapus dari Chrome. Kalau di tempat Bapak dan Ibu pasti ada tulisan add to Chrome ya. Tambahkan di Chrome. Kenapa hapus? Karena saya sudah punya. Nanti outputnya seperti ini. Jadi tinggal Bapak dan Ibu klik ini saja. Nanti otomatis download. Biarkan downloadnya. Kemudian kalau sudah selesai, otomatis akan keluar logo M di toolbar kita. Logo M seperti ini berarti kita sudah menginstal yang namanya Mendeley Web Importer. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu menginstalnya. Jadi Bapak dan Ibu tinggal tuliskan mendeley.com /import. Nah, /import, kemudian tekan next atau enter. Nah, muncul seperti ini. Kemudian get web importer for Chrome atau dari Mozilla. Oke, sudah ya Bapak dan Ibu. Kemudian berikutnya, kalau sudah kita punya Mendeley Web Importer, tinggal kita klik logo M-nya. Klik logo M, kita diharuskan untuk sign in.
Kalau belum sign in nanti kita diwajibkan untuk sign in mengisikan daftar username dan passwordnya. Kemudian berikutnya kita dapat cek di sini metadatanya apakah sesuai atau enggak. Nah ini mohon maaf ini Pak Marjan, ini belum ada beberapa yang masuk di sini, mungkin saya tak ganti artikel yang lain. Jadi biasanya kalau ketika kita klik di sini ada tulisan last name, first name, otomatis sudah muncul di sini. Kemudian publikasinya muncul nama jurnalnya. Oke. Coba saya tak ganti artikel yang lainnya. Oke. Semoga saja sudah ada di metadatanya. Saya tambahkan di Mendeley Web Importer. Saya klik, kemudian otomatis muncul seperti ini tulisannya. Nah, ini sudah ada metadatanya. Ternyata yang lengkap yang ini. Makna pesan di balik makna adat. Coba kita klik Edit Preference. Nah, ini dapat kita ganti ya. Karena ini masuk jurnal artikel, bukan report. Kita ganti, kita sesuaikan. Nah, ini benar penulisannya. Nah, ini penulisannya. Oke. ISO 1 dan sebagainya sudah masuk. Kemudian setelah itu kita klik Add. Nah, setelah kita klik Add, ini otomatis akan menambahkan di library kita yang ada di Mendeley. Nah, ini ada 2 checklist ya Bapak dan Ibu. Ada PDF, ada reference. Nah, ketika PDF itu ada tanda silang, coba Bapak dan Ibu cek dulu di komputernya, terinstall IDM enggak? Internet Download Manager. Kalau biasanya ketika terinstall IDM, ini akan muncul tanda silang. Jadi PDF-nya nggak ikut kesimpan. Untuk membuktikan sumber kita sudah kesimpan atau belum, kita bisa kembali ke Mendeley. Kemudian kita refresh atau segarkan ya. Nanti otomatis sumbernya akan masuk di sini. Nah, oke. Otomatis synchronize. Nah, ini akan otomatis muncul di sini. Termasuk PDF-nya juga akan muncul. Oke, kita klik. Tinggal kita klik saja. Nah, saya disable IDM-nya. Oke. Nah, ini sudah masuk ya. Berarti referensi kita dari jurnal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kramat Jati sudah masuk ke Mendeley kita. Oke. Nah, ini metadatanya. Ada ISSN-nya dan sebagainya. Oke. Kemudian yang kita download tadi kan ada PDF-nya Bapak dan Ibu. PDF-nya itu kita bisa baca sebenarnya. Nah, kita bisa baca. Prosesnya seperti ini. Nah, ini yang kita download dari Jurnal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kramat Jati. Ini bisa kita edit Bapak dan Ibu. Editnya apa? Bisa kita buat highlight. Misalnya ini ya. Misalnya bentuk komunikasi. Ini mau kita kutip ya. Nah, bisa kita kasih headlight atau bisa kita komentari juga. Dikutip di artikel. Misalnya mau kita tuliskan ya, kita mau menulis tentang sebuah artikel tentang pembelajaran. Nah, ini sebagai pengingat aja Bapak dan Ibu bahwa yang dikutip itu, yang kita highlight ini. Kemudian bisa juga kita menambah anotasi
anotasinya akan muncul di daftar anotasi. Nah, yang perlu diketahui, Mendeley ini adalah software yang selalu memperbarui layanannya. Jadi untuk Mendeley Library ini tampilannya berbeda dengan Mendeley yang lama. Mendeley Library yang lama. Jadi Mendeley-nya ini istilahnya lebih kompleks lah. Kemudian ada juga namanya notebook. Notebook itu kita bisa membuat catatan. Misalnya artikel ini. Kita copy paste ya misalnya. Oke. Makna semiotika di sini. Kita copy, kemudian bisa kita tambahkan di halaman baru detailnya yang dikutip misalnya ini. Oke, ini adalah istilahnya menu baru dari Mendeley Library. Jadi kita bisa back. Ada banyak catatan di sini. Jadi ada beberapa judul-judul misalnya yang kita kutip, misalnya yang ini. Tinggal kita tuliskan di sini sebagai catatan. Dan suatu saat kita mau menulis sebuah artikel, bisa kita copy paste ininya ya, kutipan kita. Oke. Seperti ini fungsi dari anotasi. Kita bisa back lagi. Nah, ini notebooknya ini ada di semua page ya. Jadi sebenarnya ketika kita klik ini, klik notebook, nanti akan muncul catatannya. Berikutnya, kita juga bisa memfilter, misalnya dari Abigail Ernest ini, berapa yang dikarang, cuma satu ya. Nanti kalau dia mengarang beberapa artikel akan muncul di bawahnya. Oke, nah itu tadi untuk menambah artikel online. Jadi Bapak dan Ibu tinggal gunakan yang namanya Mendeley Web Importer yang ada logo M-nya merah ini. Jika sudah terinstall akan muncul di toolbar-nya. Jadi Bapak dan Ibu bisa istilahnya mengutip di semua sumber, baik itu sumber jurnal maupun sumber buku dan sebagainya. Nah, kalau sumber buku caranya begini Bapak dan Ibu. Biasanya buku itu kan tidak online ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa menggunakan fasilitas yang namanya Google Book. google.co.id. Nah, ini Google Book seperti ini tampilannya, teman-teman. Ini kita bisa menuliskan semua artikel ada di semua buku dalam pencariannya, dalam pencarian buku, misalnya ilmu pendidikan. Kita klik di sini, maka buku yang berkaitan dengan ilmu pendidikan akan dimunculkan di hasil pencarian Bapak dan Ibu. Kita tinggal kutip saja ini. Misalnya ini ya, pengantar ilmu pendidikan. Misalnya kita, saya pernah mengutip jurnal ini tapi metadatanya kurang lengkap. Bisa cari di Google Books. Biasanya di Google Books ini ada nama pengarang, kemudian judul, kemudian penulisnya siapa, akan muncul semua di sini. Oke. Nah, misalnya ini Muhammad Arifin. Kalau yang di Google Book ini, ketika kita tambahkan dengan Mendeley Web, itu nggak bisa ya. Karena kalau kita tambahkan di Mendeley Web, biasanya tidak lengkap. Nah, seperti ini. Hasilnya tidak lengkap.
metadatanya. Bisa kita lihat. Jadi referensinya bukan buku tapi web page. Nah, caranya kita bisa tambahkan itu tadi. Kita ganti aja, kita tinggal edit. Kita klik book. Judulnya pengantar ilmu pendidikan ya. Nah, kalau kita mengisi manual, ini sudah ada template-nya Bapak dan Ibu atau teman-teman. Jadi yang kita tuliskan adalah last name, kemudian koma, first name. Jadi misalnya Arifin, koma, Muhammad. Kenapa enggak Muhammad Arifin? Karena di Mendeley ini menggunakan rumus dibalik untuk autornya. Jadi pengarang nama pengarang yang paling akhir ada di depan, Arifin Muhammad. Jika pengarangnya 3, misalnya Muhammad Fatih Arifin misalnya ya, yang tetap dipakai yang Arifinnya. Jadi Arifin, Muhammad Fatih. Jika 3 kata namanya. Pun begitu jika 4 kata namanya. Yang paling kita gunakan adalah nama terakhirnya. Oke. Kemudian kita bisa lihat tahunnya. Ini tidak tertera ya, biasanya ada di sini tertera. Kita bisa lihat di bukunya ini. Atau kita bisa lihat di Mary dan sebagainya. Misalnya tahunnya 2018, kemudian halamannya nggak usah kita isikan, nggak apa-apa. Volume dan edisi ini untuk pengisian jurnal. Jadi untuk pengisian buku tidak ada. Editor jika ada, kota kita isikan misalnya Ibu Jakarta. Publisher ini namanya Guepedia. Ini nggak usah diisikan. Website kita hilangin saja. Nanti kalau website masuk, nanti di kutipan akan muncul juga. Oke, kalau sudah kita klik Add. Nah, kita sudah menambah buku ini Bapak dan Ibu melalui Google Book. Jadi caranya mudah sekali, kita cari bukunya di Google Book, kemudian klik di sini. Kemudian berikutnya kita klik Mendeley Web Importer. Nah, yang bagus seperti ini tampilannya, yang lengkap ya Bapak dan Ibu di Google Book. Jadi ada ilmu dan aplikasi pendidikan, kemudian ada ISBN-nya, pengarangnya dan sebagainya akan dimunculkan di bukunya ini. Oke, seperti ini teman-teman, caranya mudah sekali ya. Atau bisa juga kalau kita punya teksnya, kita pegang bukunya yang kita pinjam di perpustakaan atau kita membeli bukunya, kita tinggal klik Add New saja. Misalnya seperti ini, kita klik Add New, kemudian Add Entry Manually, kemudian isikan buku atau jurnal artikel. Kemudian autornya siapa, kita isikan publication detail, misalnya jurnal, ini misalnya buku ya. Nah, tulisannya seperti ini. Kita isikan hampir sama seperti tadi. Oke, Bapak dan Ibu, ini tadi menambah referensi di Google dengan Google Books dan artikel jurnal. Pun demikian, jika Bapak dan Ibu mengutip dari Wikipedia, boleh mengutip Wikipedia, karena Wikipedia itu kalau menurut saya lebih bagus untuk istilahnya verifikasinya. Kenapa? Karena ada moderatornya, berbeda dengan blog. Kalau blog itu nggak ada moderatornya. Jadi ketika tulisan masuk, itu diverifikasi terlebih dahulu. Bedanya cuma itu. Kemudian kita beralih ke Mendeley Desktop untuk membuat citasi, Bapak dan Ibu.
Oke, nah Mendeley desktop ini ada yang unik. Jadi Mendeley desktop ini tidak bisa diinstal di operating system. Mendeley desktop yang terbaru ya maksud saya. Mendeley desktop terbaru ini versi 1.19 ini tidak bisa diinstal di operating system Windows 7. Ini misalnya saya tadi sudah share di grup. Jadi ada download versi Mendeley. Yang pertama Mendeley desktop 1.19.4 ini yang terbaru ya. Ini hanya untuk Windows 10 atau Windows 7 yang sudah di upgrade service pack-nya. Kalau Windows 7 lama, itu pasti akan muncul error ketika kita install Mendeley desktop. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa memilih ya ketika menggunakan Windows 7, kita bisa klik di sini. Kemudian Bapak dan Ibu install. Installnya pun cukup mudah Bapak dan Ibu, tinggal next saja. Langsung jadi ya. Oke. Nah, oke, tampilannya seperti ini. Oke. Bapak dan Ibu kelihatan untuk Mendeley desktopnya yang saya share? Iya Pak, kelihatan. Ya, kelihatan ya. Ya. Oke, nah nih kemudian artikel yang tadi itu belum masuk. Nah, untuk memasukkan ke Mendeley desktop caranya gimana? Caranya tinggal kita synchronize. Nah, karena ini Mendeley desktopnya ini sudah terbuka dari tadi ya, jadi otomatis kita harus synchronize karena kita memasukkan artikel di Mendeley web, artikel yang baru. Jadi di Mendeley desktop ini tidak atau belum muncul. Oke. Nah, coba kita klik recently added, nanti akan muncul ini. Muncul seperti ini. Oke. Nah, ini Bapak dan Ibu yang baru saja saya tambahkan. Ini misalnya saya hapuskan di sini supaya judulnya sesuai pengantar ilmu pendidikan. Kelihatannya tadi nggak ada namanya Muhammad Arifin. Jadi Bapak dan Ibu ketika menambahkan sebuah referensi, pastikan lihat dulu referensinya atau metadatanya sesuai nggak dengan isinya. Jadi ini tadi kan judulnya nggak sesuai pengantar ilmu pendidikan, kok ada strip Muhammad Arifin. Padahal judul aslinya pengantar ilmu pendidikan saja. Oke, ini sudah selesai ya untuk Mendeley desktopnya. Mudah sekali. Caranya untuk menambah artikel juga mudah. Tinggal kita klik entry manually. Nah, entry manually, mau book atau book section dan sebagainya. Nah, bedanya dengan Mendeley web ini, Mendeley desktop ini bisa berjalan offline, Bapak dan Ibu. Offline itu dalam artian tanpa koneksi internet. Bisa berjalan tanpa koneksi internet, bisa kita gunakan Mendeley desktopnya. Nah, nanti kalau ketika kita ada koneksi internet, tinggal di Mendeley webnya itu kita synchronize saja. Nah, nanti ada ya seperti ini, tinggal kita synchronize, otomatis akan mensinkronkan dari Mendeley desktop ke Mendeley web. Begitu pun sebaliknya, kita bisa mensinkroniskan dari Mendeley web ke Mendeley desktop, tinggal kita klik synchronize. Nah, seperti ini. Oke. Berikutnya, kita akan menginstal supaya bisa ditambahkan kutipan kita di Microsoft Word ya, Bapak dan Ibu. Kita harus install yang namanya, kita lihat, Microsoft Word plugin. Kita harus menginstal Microsoft Word plugin. Jadi kita tinggal klik install saja. Nanti di Microsoft Word akan muncul logonya seperti ini ya.
Nanti di Microsoft Word akan muncul seperti ini Bapak dan Ibu. Di referensinya, ketika di referensi, saya menggunakan Office 365 ini, bisa juga Office 2007 sepertinya bisa, atau Office yang terbaru 2016, katanya 2018 ada juga Office yang terbaru. Kemudian ini akan muncul seperti ini Bapak dan Ibu, menu-menunya. Kalau kita pengen menambahkan mudah saja. Misalnya kita mau tip pendidikan adalah, misalnya ini kita kutip ya. Kemudian kita insert citation. Kemudian kalau nggak hafal judulnya, kita bisa klik go to Mendeley. Kemudian misalnya kita klik Abigail ini. Kita klik, kemudian kita klik Cite. Maka nanti akan muncul seperti ini, citasinya. Udah kan? Ini kita bisa sesuaikan gayanya, citasinya di sini, di stylenya. Misalnya kita, ini American Psychology Association APSA ya, atau yang biasanya dikenal adalah APA. Ini APA. Kita bisa menggunakan APA atau American Sociology Association, atau yang digunakan ketika menulis di jurnal, biasanya ada di gaya selingkungnya ini. Kita klik ini, nanti akan berubah. Kalau menggunakan ASA akan berubah lagi. Nah, berubahnya cuma di sini Bapak dan Ibu. Kalau di apa itu pakai koma-koma semua ya. Koma, Kalista koma, dan Aswati koma 20 tahunnya. Kemudian jika ada halamannya, bagaimana Bapak dan Ibu? Misalnya pendidikan, misalnya ini ya, adalah kita insert citasi Abigail. Nah, kita klik di sini. Kemudian kita hapus. Kemudian kita tambahkan halaman 20 misalnya. Kita klik OK. Maka ada tulisan page 20. Nah, implementasinya bagaimana Bapak dan Ibu? Misalnya kita tuliskan daftar pustaka. Nanti kita klik insert bibliografi, hanya sekali saja, maka akan muncul bibliografinya secara lengkap. Misalnya saya gunakan yang lain ya. Pendidikan bagi umat, saya search, go to Mendeley, all dokumen kalau mau semua ya. Jadi Bapak dan Ibu misalnya bisa juga cari di sini, Budi. Nah, oke, hanya ini kita tambahkan, kemudian citasi. Nah, otomatis akan muncul di sini. Oke, mungkin ini saya salah memasukkan pengarang ya, harusnya Santoso ini. Harusnya seperti ini. Ah, ini autornya kan salah. Ini kalau salah mudah sekali dibenarkan Bapak dan Ibu di Mendeley, jangan khawatir. Sudah selesai. Kemudian tinggal di refresh saja di sini. Nah, selesai. Harusnya seperti ini. Jadi yang dituliskan di kutipan adalah nama belakangnya, bukan nama lengkap. Kalau tertulis nama lengkap, berarti metadatanya salah. Jika ada, biasanya kan kutipan itu ada di depan, ada di belakang ya. Misalnya menurut Santoso
Santoso. Nah, ini kalau sudah menurut Santoso ini, kita juga bisa menggunakan tahunnya, misalnya seperti ini. Nah, oke. Saya hapuskan. Kemudian, karena ini sudah ada pengarangnya ya Bapak dan Ibu, ini saya surprise autornya, biar pengarangnya nggak muncul. Yang muncul hanya tahunnya. Saya klik. Nah, yang muncul hanya tahunnya. Saya pendidikan berguna untuk. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya kutipan Bapak dan Ibu. Oke, untuk penulisan kutipan ini, jika kita menulis secara benar, otomatis di logikanya, secara logika, nanti di software plagiarisme itu tidak akan terlihat jika di software plagiarism checkernya, misalnya di Turnitin atau Ticket atau yang lainnya, itu disetting exclude bibliografi material. Nanti tidak akan muncul seperti ini. Jadi ketika kita exclude, nanti yang kutipannya itu ketika dikutip itu tidak terblok merah karena kutipan dalam bentuk referensi sudah dikecualikan. Oke, Bapak dan Ibu, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Mudah sekali sebenarnya. Jadi Mendeley ini fungsinya tidak hanya membuat sitasi ya Bapak dan Ibu. Sitasi itu yang dimaksud sitasi adalah kutipan, nama lainnya. Nah, ini namanya sitasi atau kutipan seperti ini. Dalam penulisan artikel, baik artikel jurnal atau buku, kita pasti mengutip ya. Nggak mungkin kita memakai pendapat sendiri. Jadi kita memerlukan sebuah kutipan untuk memperkuat argumen kita tentang penelitian kita. Kecuali kalau kita menuliskan tulisan populer, beda lagi. Tulisan populer itu seperti di surat kabar. Itu tidak perlu menggunakan kutipan. Tapi kalau kita menulis di sebuah artikel, jurnal, menggunakan kutipan. Oke, satu lagi ada menu tambah di Mendeley. Kita bisa menggunakan entry manually. Kita bisa menggunakan dokumen object identifier. Jadi jurnal-jurnal itu kalau mau akreditasi itu pasti harus ada DOI-nya. DOI itu seperti ini teman-teman. Dokumen Object Identifier. Jadi DOI ini bisa didapat, kita langsung membeli ke DOI-nya atau bisa melalui relawan jurnal. Tentu saja kalau kita menggunakan jasa relawan jurnal itu lebih murah daripada langsung ke DOI-nya. Nah, ini DOI-nya seperti ini. Oke, tinggal saya pastekan copy. Misalnya yang diketahui cuma DOI-nya, tinggal kita pastekan di di DOI, di add entry manually, kita klik search, lookup ya namanya. Nah, otomatis akan muncul datanya Bapak dan Ibu. Nah, ini kalau artikel jurnalnya sudah ada DOI. Muncul seperti ini. Jadi enak sekali ya kalau jurnal sudah ada DOI-nya. Nanti tinggal kita copy paste aja di Mendeley. Atau kita pernah membaca artikel teks, kemudian kita pengen menambahkan ke Mendeley, kita menambah satu-satu dengan entry-nya, kita bisa cek aja DOI-nya. Jika di artikel itu di daftar pustakanya ada tertera DOI-nya. Nanti biasanya kalau DOI-nya tertera,
di sini akan muncul, misalnya seperti ini. Nah, ini saya coba cari yang ditulis Rafiko tadi. Nah, ini ada DOI-nya Bapak dan Ibu. Jadi ada beberapa ciri yang jurnal itu sudah DOI atau belum. Oke, mungkin seperti itu, sudah lewat 1 menit ya. Emang pelatihannya enak offline ya daripada online ya Bapak dan Ibu untuk lebih jelasnya. Tapi nanti kita dapat istilahnya belajar lagi. Jadi yang kita pelajari secara online ini, Bapak dan Ibu bisa menyediakan beberapa menit setelah pelatihan. Setelah pelatihan ini dicoba-coba sendiri. Jadi setelah pelatihan ini jangan langsung, misalnya live ya, jangan langsung ke mana gitu, tapi masih di depan laptop masing-masing mencoba yang saya jelaskan tadi. Insya Allah itu lebih teringat daripada Bapak dan Ibu live, kemudian matikan laptop, baru kemudian pergi kemana. Itu pasti akan terlupa. Baik, saya kembalikan ke moderator jika ada pertanyaan. Mohon maaf Pak, mau izin bertanya sebentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak terkait dengan Mendeley desktop. Kalau misalnya kita gunain itu, terus kita perlu buat footnote lagi nggak Pak? Misalnya kita. Yang nanya coba sebut nama dulu dong. Saya Tati Destianti dari SMA Muhammadiyah 4. Ya, boleh Mbak Tati. Jadi istilahnya kita membuat footnote, tapi kalau kita belum menggunakan Mendeley dalam membuat artikel, kita masukkan dulu Mbak Tanti. Jadi kita insert manual terlebih dahulu, baru kita gunakan Mendeley untuk istilahnya membuat citasinya. Saya tadi belum jelaskan ya, kalau yang footnote itu bisa menggunakan format citasi style Turabian. Iya. Ya, seperti itu. Oke Pak. Gimana Mbak Tati? Iya Pak, udah makasih. Oke. Iya, sama-sama. Ya, silakan dipersilakan untuk para peserta. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Boleh. Silahkan bertanya. Mendeley itu apa sih? Boleh bertanya. Nanti saya analogikan yang paling mudah deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ragil Pamungkas dari STIA Iblam mau nanya, itu kalau Mendeley itu cuman bisa untuk menyimpan jurnal atau bisa menyimpan yang lain ya Pak? Mendeley itu selain untuk menyimpan referensi, bisa juga untuk menyimpan sumber yang lain. Misalnya PDF juga bisa sebenarnya. Atau menyimpan file dalam bentuk Word. Itu juga bisa, Mas Ragil. Jadi tidak hanya menyimpan referensi itu hanya nama pengarang, kemudian judul, tahun, dan sebagainya. Tapi yang lebih asiknya dari Mendeley itu bisa menyimpan file dalam bentuk PDF atau Word. Jadi sewaktu kita butuh membaca, kita bisa menggunakan gadget kita. Nanti Bapak dan Ibu yang mempunyai OS Android atau Apple bisa cari itu di Apple Store atau Play Store. Nanti aplikasi yang bernama Mendeley. Nanti Bapak dan Ibu bisa mensinkronisasikan asalkan username-nya sama dengan Mendeley desktop yang kita daftarkan loh. Syaratnya seperti itu. Jadi kita bisa membaca di mana-mana. Misalnya karena online itu sudah terkoneksi dengan komputasi awan, jadi kita bisa enak dalam membacanya. Seperti itu, Mas Ragil. Baik, Pak, terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Bapak,
Di sini ada pertanyaan di kolom chat dari Bapak Toipur Imron dan Bapak Ahmad Rijal. Biar saya bacakan saja pertanyaannya ya Pak. Sebelumnya moderator, yang kita baca di chat hanya maksimal 2 karena mengingat waktu sudah lewat banget. Oh iya. Jadi 2 saja, ada 11 chat, 2 aja. Iya, baik. Untuk pertanyaannya itu di sini, apabila dalam melakukan penelitian secara tim, tetapi manakala mengajukan jurnal bereputasi atau terakreditasi tidak mencantumkan nama dua tim, apa termasuk plagiasi atau bukan Bapak? Terima kasih. Oke, baik. Dalam sebuah penulisan kutipan itu ada beberapa style kutipan. Misalnya ada beberapa pengarang yang hanya dituliskan pengarang pertama saja. Jadi kalau ketika itu dituliskan di sebuah kutipan, dia mengutip dari seseorang, itu bukan termasuk plagiasi. Walaupun pengarang keduanya mungkin kelupaan untuk ditulis. Nah, di Mendeley ini itu biasanya kalau sudah kita dengan kita mengutip secara manual. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada lagi. Baik, terima kasih Bapak. Untuk satu lagi mungkin ini pertanyaannya karena mengingat waktu sudah hampir habis. Yang kedua pertanyaannya seperti ini dari Bapak Rijal dari Malang. Jika Mendeley Desktop akan mengupload semua file yang ada pada hard disk total ke website Mendeley, file tersebut dari jurnal yang berbayar, apakah hak akses tetap bisa atau ada masalah gitu Pak? Ya, terima kasih, itu saja. Oke, jadi untuk hak akses masih sama. Kita bisa sebenarnya kalau kita download artikel dari jurnal berbayar, itu kalau kita gunakan secara personal itu nggak masalah sebenarnya. Jadi ketika kita simpan di Mendeley, kita upload di cloud, selama jurnal itu tidak kita publish, itu nggak masalah. Jadi nggak masalah sebenarnya. Kita mengimport jurnalnya ke Mendeley. Ya, Gitu. Baik Bapak, kalau begitu itu saja cukup. Terima kasih Bapak. Ya. Nanti panitia tim bisa nge-share nomor telepon Pak Budi. Kalau ada yang tanya-tanya offline kan melalui WhatsApp bisa juga nanti. Ya baik, Bapak terima kasih banyak atas materinya hari ini, sangat bermanfaat dan juga berkesan untuk kita semua. Kelihatannya dia itu ya. Ya? Ya. Ya, terima kasih. Kelihatannya di slide saya itu ada nomor HP-nya, sama-sama nanti bisa dilihat di situ. Kalau tanya silahkan nanti bisa via WhatsApp. Oh iya, baik Bapak. Ya, terima kasih banyak Bapak. Nanti berarti materinya boleh di-share di grup ya Pak? Boleh, silahkan. Ya, terima kasih Bapak. Baik, kita sudah berada di hampir penghujung acara hari ini. Berikutnya akan ada penyerahan secara simbolis merchandise untuk beberapa hadirin yang akan diwakilkan oleh Bapak Aziz. Silakan. Pak Aziz ini Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kramat Jati. Ya. Oke. Oke, ya. Kasih Pak. Iya, terima kasih Bapak. Selanjutnya akan ada penyerahan dari ke Bapak Dwi Awanto. Silakan Bapak.
Ya, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya kepada Bapak Sugeng, silakan. Dikasih lihat dong, ininya dong, merchandise-nya. Iya, boleh dikasih lihat. Nah, gitu kan. Saya print screen saja, jadi nanti laporan ke Mendelainya ya. Nah. Baik, sebagai tambahan itu dikirim dari Belanda, teman-teman. Mantap. Jadi, yang dapat dari Belanda langsung. Iya. Dari Bisa satu saya ya, satu ya. Iya, Pak. Iya. Untuk hari ini merchandise-nya itu ada 3. Iya. Jadi ada stiker, ada mousepad, satu lagi itu ada buku catatan. Kalau yang kemarin saya dapat stabilo, kemudian dapat pulpen, kemudian dapat pin. Beda-beda memang saya mintanya. Terus ilmunya Pak. Terima kasih Bapak. Ya. Selanjutnya untuk yang terakhir, boleh bersama Bapak Sugeng, silakan Pak, penyerahan secara simbolisnya. Kelihatan. Ya, Bapak mungkin agak ke sini nggak terlihat kamera. Maaf, biar kelihatan. Majuan Pak Sugeng. Ya. Bapak Ibu sekalian, merchandise terbatas, jadi tidak semua bisa kami berikan. Nah, ya sini. Iya. Ya, terima kasih ya Bapak. Baik, tidak terasa telah sampai kepada ujung acara kita hari ini. It's time to change the way do research. Ini adalah sebuah seminar yang pertama kali diadakan oleh JIPMU KJT. Semoga seminar kali ini bermanfaat untuk kita semua dan menambah ilmu kita. Amin. Pak Budi sehat-sehat Pak Budi. Ya, alhamdulillah. semoga kita semua Kapan-kapan main ke Cawang, main ke Muhammadiyah Cawang. Insya Allah. Terima kasih. Saya tutup acara kali ini dengan segala hormat yang saya berikan untuk Bapak Moderator, juga Bapak Ibu sekalian peserta hari ini. Semoga kita sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahagia. Bapak Ibu jangan lupa absensinya ya. Nanti untuk penyerahan sertifikat akan dilakukan secara otomatis ketika Bapak Ibu sudah selesai mengisi absensi. Terima kasih. Jangan lupa narasumber dikasih sertifikat. Iya. Foto buat laporan. Nah, penting itu. Dimas. Kita tutup bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Budi sekali lagi terima kasih banyak Pak Budi. Mohon maaf kalau ada sama-sama, salah. Salam sama sahabat di sana.